Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce first. My name is Adiyusi Meliani Putri. Before 2019 class, before, and in this video I will explain the lesson about simple present tense for 7th grade. Dan materi yang akan saya sampaikan menggunakan kurikulum Merdeka dengan tujuan agar siswa dapat membuat kalimat simple present tense yaitu positif, negatif, dan interrogatif yang berkaitan erat dengan hubungan sehari-hari, yaitu kehidupan di rumah, lingkungan sekitar, dan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Waalaikumsalam. I'm good, Miss. I'm good, Miss. How about you? I'm good, thank you. Before we continue our lesson, I forgot. Who is absent today? It's Gilang and Dede, Miss. They Nah, are Dede sick, sama siapa? Miss. Sakit, Miss. Yeah. Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Ini. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Simple present tense, Miss. Oke, simple present tense itu apa? Ada yang udah belajar sebelumnya? Belum, Miss. Belum. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Next slide. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Nah, nanti kita di sini akan belajar membuat kalimat simple present tense dari lingkup keluarga dan lingkup sekolah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih simple present tense itu apa. Next. Nah, simple present tense itu ada yang mau bacain? Siska, Miss. Oke, Siska. Simple present tense merupakan bentuk tense yang menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, jadi simple present tense itu apa? Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, next. Nah, simple present tense ini digunakan untuk general truth atau menunjukkan fakta. Misalkan nih, the sun rises from the east. Artinya apa? Matahari terbit dari timur. Nah, matahari terbit dari timur itu fakta atau bukan? Fakta, Miss. Fakta ya. Kalau misalkan bukan dari timur berarti itu bukan fakta. Nah, selanjutnya itu ada habitual action atau kebiasaan. Biasanya present tense ini juga digunakan untuk menunjukkan atau digunakan untuk membuat kalimat yang sifatnya kebiasaan. Nah, contohnya, we pray 5 times a day. Kalau yang muslim, sholatnya berapa kali dalam satu hari? 5 hari, 5 kali kan? Hari minimal. Minimal. Nah, yang pokoknya aja ya. Nah, untuk contoh yang kedua ada I always get up at 5 o'clock in the morning. Siapa yang suka kesiangan bangunnya? Siska, Miss. Keren, Miss. Next. Nah, simple present tense ini ada dua nih. Ada nominal sentence dan verbal sentence. Yang dikategorikan sebagai nominal sentence itu yang di dalam kalimatnya mengandung to be
To be itu apa aja? Ada yang tahu? Kalau I, to be-nya apa? Am. Kalau is, untuk apa aja subjeknya? He, she, it. It. Kalau are, You, You. they. They. Dan selanjutnya ada verbal sentences. Nah, kalau verbal sentence itu yang kalimatnya mengandung kata kerja atau verb satu yang digunakan pada simple present tense. Misalkan get, sleep, swim, terus apa lagi? Sekarang kita lagi apa nih? Belajar. Kalau belajar, kerja atau bukan? Study. Yes, verb. Verb. Next. Nah, subjek ya tadi udah tahu, subjek itu ada I, to-be-nya apa? Am, are untuk you, we, they, dan is itu untuk she, he, dan it. Kita masuk ke nominal sentensi untuk formulanya. Next. Nah, untuk membuat kalimat simple present tense itu, pertama pada nominal sentences, ada formulanya nih. Dia menggunakan subjek plus to be plus complement atau biasanya objek. Nah, complementnya itu bisa berupa noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau keterangan. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Ayo. I am a student. Yes. Nah, Catherine, ada contoh yang lain? I am a girl. Yes. Good. Nah, setelah kita membuat kalimat positifnya, kita juga harus bisa membuat kalimat negatifnya. Nah, untuk kalimat negatifnya itu formulanya subjek plus to be plus not dan complement. Misalkan tadi I am student. Kalau dinegatifkan jadi I'm not am not student. students. Nah, contoh lainnya. Misalkan kamu adalah teman saya. Kamu bukan teman saya. You You are are- my friend. You are You my are friend. not, My you are friend. not my friend. Oke. Udah bisa ya. Sekarang beralih ke kalimat interrogatif. Kalau interrogatif itu tinggal dibalikin. To be-nya yang di depan. Formulanya to be plus subject plus complement. Misalkan yang tadi, kamu adalah teman saya. Kalau di kalimat interrogatif ini jadi apa? You are You are my friend. Kalau di kalimat negatif kan jadi are you my friend? are you my friend? That's good, Siska. Next. Nah, ini untuk contoh kalimat yang lain. Misalkan, you are my student. You are not my student. Kalau interrogatifnya jadi, are you my student? Nggak bisa ya. Nah, sekarang untuk verbal sentences. Next. Nah, kalau verbal sentences itu sama seperti yang tadi, cuma bedanya tidak menggunakan to be. To be-nya diganti menjadi verb 1. Nah, untuk formulanya sendiri, subjek plus verb 1 plus complement. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus do, not, or does not plus verb 1 plus complement. Nah, kalau interrogatifnya sendiri,
tinggal dibalik lagi. Do or does plus subject plus verb one plus complement. Nah, kita lihat di contohnya. Next slide. Contohnya, untuk kalimat positifnya, I join English club at school. Kalimat negatifnya, I do not join English club at school. Kalau interrogatifnya, do I join English club at school? Nah, next slide. Nah, di sini Miss minta kalian untuk membuat kalimat negatif, positif, dan interrogatifnya. Nomor 1, siapa yang mau coba? Catherine dulu atau Siska? Catherine mau cobain nomor 1, Miss. Boleh. Number 1, kami minum jus setiap hari. Jadinya, we drink juice every day. Yeah. Kalau kalimat negatifnya? Negatifnya, we are not drink juice every day. Interrogatifnya, are we drink juice every day? Yeah. Good, Catherine. Next, nomor 2. Siapa? Siska? She always study English. Kalau negatifnya? She always don't always study English. Yes. Interrogatifnya? She doesn't. Sorry. Does she always study English? Good, Siska. Jadi, next slide. Jadi kesimpulannya apa nih tentang pembelajaran kita kali ini? Simple present tense yaitu ada yang bisa nge-review pelajaran dari awal tadi. Kita ngebahas tentang apa? Simple present tense itu tentang fakta, terus kebiasaan. Ya. Ada berapa jenisnya? Ada 2, nominal sama verbal. Kalau nominal ada to be-nya, kalau verbal diganti sama verb one. Oke, good, Siska. Next slide. Nih, di sini Miss punya games nih. Kalian cari kalimat. Di sini siapa yang bisa menemukan kalimat yang ada di sampingnya? Siapa dulu nih? Catherine? Ada find it? Not yet, Miss. I find it. Teacher. Yes. Gimana tuh, Siska? Row 3 on the bottom. Row 3 on the bottom. Right. Left. Right. Left. Yes. On the left. Nah. Lurus atau ke atas nih? Nah, itu. Teacher. Ada lagi? Catherine udah nemuin, Catherine? Belum, Miss. Oh, found it, Miss. It's uncle over here. Uncle. Yes, that's good. Okay. I think just enough for this material. And I have games. Next slide. Game. Di sini Miss minta kalian untuk mengerjakan games yang ada di link Quizizz. Nanti linknya bisa Miss share di WA group. Paling lambat good time-nya besok jam 12 siang ya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan untuk
materi simple present tense? No, Miss. Dan pada saya. Oke, itu ya gamesnya, tugasnya dikumpulin besok, dikerjain besok paling lambat jam 12 siang. Nanti linknya Miss share di WA group. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Thank you for your attendance. See you next week and goodbye. Bye, Miss. Thank you. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Waalaikumsalam.